Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, nama aku Putri Kamila. Kalian boleh panggil aku Putri. Aku dari Fakultas Teknik Geologi Universitas Pajajaran dari angkatan 2019. Nah, di sini aku punya beberapa hal yang mau aku bagi berdasarkan ilmu yang aku punya ke kalian, teman-teman. Nah, aku tuh punya 2 chapter di sini. Yang pertama ada grading. Nah, untuk bahasa Inggris ini aku mau ngajarin kalian tentang grading. Nah, untuk greeting ini tuh kayak ungkapan salam yang akan kalian kasih ketika kalian ketemu orang lain kayak gitu. Nah, untuk greeting ini ada 2. Yang pertama ada formal greeting dan yang kedua ada informal greeting. Kita bisa bedakan dari sini ya, ada formal dan informal nanti. Nah, untuk formal sendiri aku sini punya 4. Yang pertama ada good morning, yang kedua ada good day atau good noon, yang ketiga ada good afternoon, yang keempat ada good evening. Nah, untuk jawabannya sendiri situ ada formal greeting, terus ada respon, ada meaning. Respon itu artinya jawaban kalian ketika kalian dapat ini ya, terus dapat ucapan ini dan ini artinya semuanya udah aku tulis. Nah, yang pertama di sini ada good morning. Kalian bisa jawab balik dengan good morning gitu. Terus artinya ini selamat pagi ketika kalian udah jam 7 sampai jam 11 itu masih good morning ya. Nah, di sini ada good day atau good noon itu kalian bisa pakai ketika kalian ngelihat jam kalian tuh oh udah jam 12 nih, berarti kalian bisa ambil waktunya itu kalian bisa ambil greeting-nya ini dengan good day atau good noon itu ketika jam 12 teng. Nah, karena di sini udah sore ya, udah lumayan sore, ini aku buatnya ini ada jam 3 kalau nggak salah. Nah, berarti aku bilang ke kalian untuk good afternoon. Nah, kalian juga jawab good afternoon kayak gitu. Kayak misalnya aku bilang good afternoon, kalian jawab dengan good afternoon gitu. Nah, itu berarti selamat siang. Ini sebenarnya masih siang dan menuju petang kan, itu good afternoon kayak gitu. Nah, ketika kalian udah ada di petang nih jam 5, jam 6, jam 7, nggak selarut itu, kalian bisa bilang itu good evening gitu. Good evening. Nah, kalian bisa jawab balik dengan good evening kayak gitu. Cara bacanya good evening kayak gitu. Yang itu berarti selamat sore atau selamat petang atau selamat malam, tapi malam di sini bukan good night ya. Kalau good night itu ketika kalian mau tidur, itu good night di sini kalian bisa pakai good evening ketika misalnya malamnya belum selarut itu kayak gitu. Oke, lanjut. Di sini aku punya greeting yang kedua. Di sini tuh ada informal greetings. Nah, untuk informal greetings ini aku punya 3. Kalian bisa pakai hi atau hello, berarti hi atau halo. Kalian bisa jawab sama ya. Ketika dia bilang hi, kalian jawabnya hi. Atau misalnya ketika dia bilang hello, kalian bisa jawab hello, kayak gitu. Jadi kayak harus satu sewarna dan senada ya jawaban dan si pertanyaannya atau si sapaannya. Nah, terus di sini ada how are you gitu. Ketika kalian ditanya how are you, kalian pasti jawabnya I'm fine. Kenapa? Karena ketika how are you ini kalian berarti ditanya kabar kalian. How are you? Apa kabar? Kalian jawab I'm fine. Aku baik-baik aja gitu. Ketika kalian baik-baik aja, kalian jawab aku baik-baik aja kayak gitu. Nah, terus yang ketiga di sini ada nice to meet you. Kalian bisa jawab dengan nice to meet you too atau yang berarti senang bertemu denganmu. Nah, ketika kalian habis kenalan nih, hello, my name is Putri gitu. Terus kalian jawab, hello, my name is Sarah, misalnya gitu. Terus aku bilang, nice to meet you. Ntar Sarahnya jawab, nice to meet you tuh yang berarti senang bertemu denganmu juga. Nah, ketika pakai to di situ, di sini ada tuh berarti artinya senang bertemu denganmu juga kayak gitu atau senang juga bertemu dengan kamu kayak gitu jawabannya. Nah, ketika aku tanya nih, "Hi, how are you?" Berarti jawabannya I'm fine atau kalian bisa jawab I'm fine, thank you. Aku baik-baik saja. Terima kasih telah menanya kabarku, telah bertanya tentang kabarku. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Di sini habis greeting, aku ngambil chapter 2, di sini ada numbers. Nah, untuk numbers ini sendiri, aku ngebagi ke 3 bagian. Ntar aku jelasin.
Nah, di sini ada basic numbers. Di sini tuh basic number ini biasanya kita sebut angka satuan. Kayak gini, angka 1 sampai 10 itu namanya basic numbers, tapi kita ambil dari 0. 0 itu bahasa Inggrisnya zero, tapi itu jarang kan? Atau misalnya ketika kalian mau ngomong nolnya banyak nih, kalian bisa ganti si 0 ini dengan O atau 0. Kalian boleh bilang 0. Tapi ketika ditanya 0 doang, itu bahasa Inggrisnya zero gitu. Aku yakin beberapa dari teman-teman di sini atau hampir semuanya tahu bahasa Inggris dari satuan ini. Kita hitung bareng-bareng ya. Di sini bacanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, gitu ya bacanya. Aku yakin pasti teman-teman tuh pinter lah. Untuk ini basic-basic pasti tahu lah ya. Nah, ini tuh penulisannya kayak gini. Kalian boleh catat, atau kalian boleh hafalin nih, karena ini pasti penting. Nanti kalau misalnya kalian mau sekolah di luar negeri, kalian harus tahu ini basic numbers yang harus kalian pahami dan harus kalian hafal. Ketika nanti kalian SMP, SMA, ini bakal kalian pakai. Aku yakin ini nggak mungkin nggak kepake, karena ini sangat penting untuk kalian tahu ya. Dan aku yakin pasti teman-teman juga udah tahu ini. Dan itu harus dihafal. Ketika nanti aku lanjut ke slide selanjutnya, tapi kalian nggak tahu ini tuh bakal susah banget. Jadi kalian harus hafal dulu dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, aku bisa secepat itu, pasti teman-teman juga bisa. Kita belajar lagi ya. Saya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kayak gitu. Oke, aku yakin teman-teman udah pinter juga. Ingat ya, kalau kalian mau kuliah di luar negeri, kan harus bisa nih tentang ini. Oke, kita lanjut. Slide selanjutnya. Nah, di sini aku punya angka belasan nih. Untuk angka belasan ini sendiri, dia dimulai dari 11 hingga 19. Jadi untuk penulisannya tuh kayak gini. Ntar aku jelasin kenapa sih ada yang warna pink di sini. Ntar aku jelasin ya. Nah, di sini tuh ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Nah, jadi untuk 11 dan 12 ini tuh kayak dia adalah number spesial gitu. Special number, jadi mereka nggak sama kayak belasan yang lainnya. Mereka punya nama sendiri. 11 itu 11, 12 itu 12. Yang kita aja, 11 itu 11, 12 itu 12. 11, 12, 11, 12, 11, 12 gitu. Kayak muka kalian mirip nih, 11, 12, 11, 12. Kayak gitu, gampang kan? Kalau kalian udah hafal pasti gampang gitu. 11, 12 kayak gitu. Di sini ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, kenapa sih ini ada warna pink? Kita balik lagi ya. Di sini kan 14 ya. 14 ini kita tinggal 4, terus kita tambahin 10 gitu kan. Sini 9. 9 itu bahasa Inggrisnya 9. 9 kita tambahin 10. Ketika 7 bahasa Inggrisnya 7. 7 kita tambahin 10. Ketika 6 bahasa Inggrisnya 6. Kita tambahin 6 terus 10 gitu. 16 gitu. Nah, tapi ketika di angka 3 dan 5, 3 itu bahasa Inggrisnya kita balik lagi ya ke sebelumnya. 3, 3, T-H-R-E-E. 5 itu F, I, dan V ya. Kita lihat ke sini sekarang. Untuk 13 itu 3 diganti jadi 13. Bukan 13, enggak. 13. Kita ganti jadi 13. Nah, ketika 15 ini enggak jadi 15. Jadi 15 ini jadi 15. Kenapa? Karena V di sini kita ganti jadi F, jadi 15 gitu. Jadi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19. Oke, kita sekarang baca bareng-bareng ya. Di sini mulai dari 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Kayak gitu. Keren kan kalau kita udah bisa ngomong bahasa Inggris tuh keren banget lah pokoknya. Kita harus membiasakan diri juga ya untuk belajar bahasa Inggris. Siapa tahu kita mau kerja di luar negeri atau mau sekolah nih di luar negeri. Akan cita-cita pengen kuliah di luar negeri. Semoga kalian punya cita-cita yang sama-sama aku ya. Oke, kita lanjut. Di sini aku punya angka puluhan.
Nih, kalian jangan ngantuk-ngantuk karena ini terakhir yang harus kalian tahu nih. Ini emang agak susah dan agak banyak, tapi ini aku rangkum. Nanti kalian bisa belajar hitungannya kayak tugas mandiri kalian untuk belajar gitu ya. Nih, di sini untuk angka puluhan itu sebenarnya terdiri dari 20 hingga 99. Bayang nggak sih? Banyak banget. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sampai 99. Banyak banget kan kalau aku jelasin di sini. Jadi di sini aku ngasih kayak rangkumannya dan kayak apa ya? Kuncinya untuk kalian menghafal si puluhan ini. Tenang aja, ini untuk memudahkan ini kita tinggal belajar dari si basicnya dulu. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kalian harus tahu basic number. Aku dari awal udah bilang, basic numbers ini penting untuk kalian ketahui gitu. Karena ketika kalian nggak tahu basicnya, kalian nggak akan bisa lanjut gitu kan. Nah, sesuai dengan basicnya, di sini ada 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90 gitu. Ini artinya 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Gimana sih cara gampangnya? Gini, 20, oke, 20 kayak 11. 11 itu kan punya bahasa Inggrisnya sendiri lah, sama kayak 20 ini. Tapi nggak jauh karena 2 ini kan bahasa Inggrisnya to, TW, dan O. Nah, jadi 20. Yang paling kita highlight di sini adalah kita harus tahu basicnya. Misalnya basic numbernya 4. Ketika puluhan, kita tambahin T di sini. 40. Atau misalnya 80, 90, 70, dan 60 itu sama. Sama aja kayak belasan tadi, di fifth dan di third ini kita ganti di 3 dan di 5 gitu. Jadi 30 dan 50 kayak gitu. Nah, ini kita bisa hafalin ya kayak 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, gimana sih cara kita tahu kalau misalnya 23 gimana, Kak? Gitu. Tetap aja kita pakai 20, terus kita tambahin basicnya. 3 itu bahasa Inggrisnya 3 gitu. Ketika misalnya 20 itu 20, 23 berarti 23, 23 gitu. Jadi kita tinggal tambahin basic number-nya di belakang. Misalnya 60. Kalau misalnya 69 gimana sih, Kak? 69 karena 9 itu bahasa Inggrisnya 9. Jadi 69. Kayak gitu sebenarnya gampang. Nanti kita bakal belajar bareng atau misalnya kalian bisa nonton ini berkali-kali. Ini videonya kan bakal ke save juga. Jadi kalian bisa nonton ini berkali-kali. Kalian bisa misalnya 50 nih, 55 apa? 55 gini. Misalnya 40 di sini. Aku mau tahu 47 dong, Kak, gitu. 47 itu berarti 40 terus basic number-nya 7 tuh apa ya? Kita balik sini nih. 7 berarti 40 47 kayak gitu ya. 47. Oke, kayak gitu. Misalnya atau enggak 46 berarti 46 kayak gitu. Gampang banget. Makanya kalian harus tahu dulu sih basic number ini yang terpenting. Baru kalian bisa lanjut ke chapter-chapter selanjutnya kayak gitu. Nah, untuk kesimpulannya kita bakal coba hitung nanti kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ketika nanti kalian bisa, aku bakal ngasih rewards nih buat kalian. Kayak aku bakal punya hadiah. Kalian harus coba bisa berhitung karena aku yakin hitungan ini tuh bakal kalian pakai. Bahkan hingga kalian tua nanti, ini tuh bakal penting banget. Aku membagi ilmu yang emang dalam jangka panjang ini akan kalian pakai. Bahkan kayak dari awal tadi greetings itu tuh bakal kalian pakai ketika kalian ketemu bule nih di Bandung, ada yang bilang how are you, masa kalian nggak jawab, kalian jawab I'm fine gitu. Atau misalnya good morning, kalian bisa jawab dengan good morning kayak gitu. Itu semuanya penting ya. Jadi untuk aku sekarang mungkin udah cukup segitu aja. Makasih untuk semua yang udah perhatiin. Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja sekarang, sehat terus, jangan sampai sakit, jaga imunnya, jaga kesehatannya. Semoga kita bisa ketemu dalam keadaan yang baik-baik aja juga nanti. Dan semoga ilmu yang aku kasih ke kalian ini bisa berguna dan bisa kalian pakai hingga jangka panjang nanti. Aku
seneng sempat ketemu sama kalian kemarin. Kalian baik-baik banget, cantik-cantik banget, ganteng-ganteng banget. Semoga nanti kalian juga bisa sekolah di universitas yang kalian mau, dan semoga aku bisa membantu kalian nanti. Semoga bisa kenal lebih jauh dan lebih dekat lagi dengan aku. Aku juga mau kenal kalian lebih jauh. Dan ya, nice to meet you semuanya. Semoga ilmu aku benar-benar berguna juga buat kalian. Mungkin sekian dari aku. Stay safe semuanya, jangan lupa pakai masker dan hand sanitizer, jangan lupa cuci tangan, jangan terlalu berkerumun. Banyak berdoa juga, semoga kalian sehat terus dan dapat impian kalian bisa mencapai impian kalian. Segitu aja dari aku Putri, sebagai salah satu dari kelompok KKN tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.